Makan apa? Makan lur. Bang cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsa. Nah lur, gue sampai Jawa Barat ternyata di Tangerang nih kalau Jawa Barat. Ini kita masuk tapi aduh ini beneran deh aromanya kurang wangi deh gitu karena nah lur ini dia tempatnya berantakan tapi nggak apa-apa kita duduk langsung. Gue datang jam 4 dan ini kondisinya kayak gini tuh. Ini mungkin tadi habis rame kali ya, cuman kayak aduh gue pikir makanannya range harganya murah ya, maksud gue buat gue ini mahal, buat gue ini mahal. Nah gue pikir tuh kayak warteg gitu, kayak rumah makan lesehan gitu, ternyata harganya di atas rata-rata menurut gue yang murah gitu ya. Nah ini buat harga-harganya tuh menurut gue ini lumayan mahal sih, kayak tuh cakang 15.000, tuh es jeruk 10.000, teh hangat goceng ya standar lah tuh kan. Gak tau sih gue kayak nggak mau tadi makan di sini jadinya. Lu gimana? Dan soalnya berantak agak kurang rapi menurut gua dan agak kalinya tuh kan sebelah banget nih, jadi kayak agak smells not good gitu dan gua juga nafsu. Nah ini dapurnya lur deh. Kalau di sini sih enak sih, wanginya wangi masakan banget, wangi masakan rumahan nih. Kalau di daerah sini ya, kalau daerah sini masih wangi makanan nih menurut gue. Maksudnya wangi masakan rumah gitu loh. Tuh gila ini udangnya. Tuh. Sambalnya nih. Menurut gue kalau misalnya kalian duduk di sini pinggir jalan, yang pinggir jalan ini nggak oke sih, karena di sini tuh sampainya kali nih yang kali ini dan baunya tuh sampai sini beneran kayak kali yang hitam, ngerti gak sih kali yang hitam, wanginya tuh sedap banget kan, kayak jadi nggak nafsu makan gue ya, sama gue aja, jadi kayak Nah lo jadi kondisinya tuh kayak gini, ini padahal sepi tapi kayak aduh ya udahlah ya kita pesen dulu. Ini kalau misalnya Kote Blue datang ke sini ya, wah gila semua habis sih di review. Gue juga kayak greget gitu loh, kayak ini sepi. Terus gue kayak pengunjungnya belum banyak yang datang, terus karyawannya banyak, tapi kayak pengen nyapuin gitu bawaannya, pengen bisa nggak ya gue nyapuin aja gitu ya, nggak greget gitu. Maksudnya kayak kenyamanan gue sebagai pengunjung kayak sedikit berkurang gitu loh, jadi nafsu makannya juga sedikit berkurang. Nah ini yang gue pesen, ini yang gue udah kaget karena ini 65.000, tapi lumayan gede sih, tapi tetap aja 65.000 cuy. Telur dadar ini siapa ya? Apa sih? Ayam gak sih? Ini ada isinya tuh. Ntar kita nyobain. Ini oseng mix, ini sama ikan SpongeBob nih, ikan gepeng SpongeBob 100.000. Ini 60.000-an. Ini juga 60.000. Aja sini ada dua udang, nggak tahu udangnya dua atau emang beda rasanya sih. Ini yang lebih bukan warnanya lebih gelap, ini lebih terang ini warnanya. Dan sama ini pun nggak panas. Enak, cuma agak kering banget, enak. Enak bener gue ini enak, tapi nggak panas aja sih. Ini kita cobain telur 65.000-nya. Ayam, isinya telur ayam sama daun bawang sama bawang bombay. Dan ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri tuh, dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin ya, langsung kita rasakin. Mandiri banget. Enggak, sampah. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Minta abangnya aja. Ini dia suruh si abangnya bungkus. Oh. Tadi minta bungkus kan? Habis piring plastiknya. Buskan well. Anjir, Allah. Mita, masya Allah, bukannya begini caranya, adab. Gue juga punya adab, punya. Bukannya begini lu masukin, bukan. Ada juga nih plastik yang dibawain. Makanya lu nanya, lu kan kagak nanya ke warung gua. Lu kagak konfirmasi, kagak nanya lagi. Lu izin juga kagak ke warung gua. Masukin dulu caranya gimana? Mentang-mentang gua kagak ada, romana gua dia dikompor-komporin mulu. Nih, tuh masukin mari pelan-pelan. Lu bungkus dewek.
ternyata beneran sebelah kali. Setelah rame di TikTok jadi lebih baik sih. Welcome to sisi lain Madon Osengnya Kopsa. Ini menunya tapi nggak ada harganya, kok pesan ini sama ini. Dan ini mahal banget. Cukup rame sih, ada yang reunian, ada yang bawa anak. Setelah kemarin di review sama salah satu TikToker jadi nggak ada sampah sama sekali. Lihat deh. Ini makanannya datang bisa sampai buat 2-3 orang sih, gede banget. Ini yang ayam madu. Lihat deh sausnya. Kental dan kelihatan enak sih ini. Kayaknya akan enak banget kalau udah digodok pakai nasi. Mari kita coba. Dan menurutku enak sih makanannya. Sausnya agak dominan ke lada jadi agak pedes. Ini ayam yang mereka punya. Mari kita coba. Dan pas aku cobain makanannya enak sih. Dagingnya juga enak, meresap sampai ke dalam. Aku suka sih ini, cuma agak mahal aja. Ini yang namanya oseng mix. Cuminya gede-gede sih dikasihnya. Dan enak banget pakai nasi. Cuminya bisa dibilang gak amis dan kayaknya mereka pakai saus padang. Cumi yang dikasih juga banyak, udangnya juga banyak. Ini omelet katanya dan harganya 65.000, mahal banget. Isiannya tuh ada sayuran, bawang bombay, lihat dia sendiri. Menurutku overall makanannya oke, cuma mahal banget. Aku sengaja minta bungkus dan dikasihnya proporsi ini. Emang sih makanannya sebelah kali gitu, tapi baiknya kalian makan dalam aja kayak begini nih. Mau susunan apa lagi? Betul banget, aku juga sering makan di Nyakopsa, nggak pernah sepi, makanannya juga enak, sukses terus ya Nyak. Nah iya, ini berarti pengalaman si Kak Aulia Cahyani ini berarti sama kayak gue gitu. Berarti maksudnya nggak ada pengalaman buruk ataupun ngerasakan sesuatu yang gimana. Berarti maksud gue ya ini berarti ada dua pemahaman atau dua pengalaman yang berbeda. Dan gue ngomong ini ya wajar, karena maksud gue kayak gue pernah kesana dan seperti gue bilang gue 4 kali kesana, gue nggak pernah mendapati pengalaman seburuk itu gitu. Jadi ya better lebih smart lagi sih. Maksud gue memandang sesuatu tuh harus lebih ngeliat di dua sisinya dan jangan cuma mendengar dari VT ini VT itu. Kayak yang gue share ini adalah pengalaman gue gitu. Dan yang 4 kali. Dan kalau yang content creator sebelumnya itu kan dia datangnya pertama kali, first time. Kalau gue 4 kali gitu. Saya ingin berkomentar sedikit tentang berita yang sedang ramai dibicarakan ya, yaitu seorang food vlogger AA Juju yang mereview hasil makanan di rumah makan Nyakopsa atau Oseng Madun di Tangerang. Jadi kalau kita ingin mengukir keberhasilan kita sendiri, janganlah sampai merusak rezekinya orang, jangan sampai menghancurkan rezekinya orang lain. Hanya itu saja sih pesan moralnya ya. Kita boleh-boleh saja mereview hasil karya orang lain, tetapi satu hal yang harus kita ingat, ada etikanya, ada adabnya. Sama ketika kita bertamu ke rumah orang, ketika kita ingin menanyakan apa saja sih isi dalam rumahnya, kita pun harus permisi dulu. Sama ketika kita akan mereview hasil makanan di rumah makan orang, itu adalah hasil karya orang ya. Pastinya dengan usaha yang bukan hanya setahun 2 tahun, pasti dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita lebih baik permisi dahulu, boleh atau tidak mereview yang begini-begini, sehingga bukan hanya kejelekan saja. Misalnya dari AA Juju itu mereview tempatnya kotor, kemudian ketika harganya mahal, kemudian ketika dia ingin membungkus ternyata hanya dikasih plastik. Saya rasa tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kotor, kita harusnya berpikir positif gitu kan, mungkin pegawainya belum sempat membersihkan. Kemudian kalau misalnya yang dikasih plastik itu ada klarifikasi dari pegawai rumah makannya bahwa si AA Juju ini yang meminta plastiknya sendiri, dan rasanya tidak mungkin ya, di warteg aja tidak ada yang plastik makanan langsung dimasukkan ke plastik begitu saja. Jadi boleh saja para food vlogger menjalankan kreasinya gitu ya, tetapi ingat tetap ada etikanya. Hai, gue diminta untuk menanggapi untuk review dari si Juju tentang kulineran dari Bang Madun. Ya, oke. Mungkin ini akan kontra dengan beberapa temen-temen ya dari apa yang gue ngomong ini. Yang pertama, kita harus tahu kuliner itu ada bermacam-macam jenisnya. Walau mau yang resto atau food street. Kalau resto itu pasti kelihatannya itu udah pasti bersih, tempatnya enak, bagus segala macam bla 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 bla. Ya. Tapi kalau yang namanya food street itu pasti terlihat di tempat-tempat yang umum, yang kayak seperti Bang Madun ini adanya di pinggir kali segala macam, itu food street ya. Dan bagi beberapa orang yang maksudnya tidak mau pusing dengan kondisi itu soal yang bagaimana situasinya, mereka akan tetap menyukai. Terbukti dari usaha Bang Madun ini yang sudah dirintis selama 25 tahun. Walaupun lu bilang tempatnya jorok, bau, segala macam.
ya. Jadi sebenarnya lu harus memahami itu dulu, Ju. Kalau lu mau review tempat yang seperti itu, lu nggak bisa menyamakan dengan standar restoran. Ya, lu boleh bilang kata ini jorok, ini apa nggak bagus, ini sekarang. Tapi banyak orang menyukai. Itu lu harus paham. Jangan samakan lu yang tempatnya bagus segala macem. Ya. Terus lu datang pada saat orang lagi rame. Ya. Di mana sampah-sampah itu memang masih belum diberesin. Ya. Jadi lu harus bisa memaklumi juga hal seperti itu. Oke. Terus soal harga. Kalau dilihat dari masa jualannya si Bang Madun ini sudah 25 tahun. Ya. Taruh setiap tahun itu dinaikin misalnya gope atau 1.000. Ya. Selama 25 tahun itu harganya jadi berapa? Jadi di situ juga lu harus pertimbangkan. Jangan menyamakan harga itu dengan posisi lu orang yang baru jualan. Banyak faktor yang menyebabkan harga seperti itu. Dari kualitas makanan, dari jumlah pekerja, dari tempat-tempat yang apa yang harus dibenahi segala macam. Itu lu harus pertimbangkan juga, bro. Jadi jangan hanya berpatokan harganya mahal. Ya. Jadi kalau memang saat itu lu kagak bisa, ya udah lu jangan makan. Nggak usah lu review. Terus setelah lu pergi dari situ, ya, kalau memang menurut lu ini nggak enak, ini benar-benar hancur, ini benar-benar nggak pantas dicoba. Jangan lu posting, bro. Ingat, di tempat usaha itu banyak orang bergantung makan. Ya, lu bisa mengucap, tapi kan ini jujur, tapi ini kan jujur. Tapi lu harus ingat juga, pertimbangkan juga hati nurani lu. Ya, dengan review jujur yang seperti itu, yang padahal sebenarnya banyak hal yang mesti dipertimbangkan dari review jujur lu, yang seperti tadi gua bilang, ini food street. Ya, ini harga untuk usaha yang sudah 25 tahun. Itu review jujur lu ini yang sebenarnya nggak objektif, ya. Akhirnya merusak dagangan orang. Terus lu mau nanggung makanan mereka, hidup mereka, apalagi Bang Madun itu ternyata menyantuni banyak anak-anak itu, anak-anak yatim piatu. Lu mikir nggak pakai otak? Bukannya nggak boleh. Kalau dari dulu gue selalu bilang untuk food blogger, kalau memang lu merasa ini makanan gak pantas, jangan diposting. Kasihan, mereka udah keluar modal, mereka udah keluar usaha segala macam, harus hancur hanya karena review kalian ini. Pikir dong, pakai otak dan hati. Mungkin yang lain pada bilang, ini kan si dia jujur, ini dia jujur, tapi lu mikirin nggak perut orang, hidup orang, segala macam yang lain. Gue pribadi bukannya nggak pernah makan di restoran-restoran, tapi kalau gue nggak pernah mau keluarin reviewan. Supaya apa? Ya, supaya gue nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Gue nggak menjadi penghancur usaha orang lain segala macam. Dan asal lu tahu aja ya, yang namanya makanan itu semua cocok-cocokan. Ya, gue bilang enak belum tentu dia bilang enak. Lu bilang enak belum tentu orang lain bilang enak.